Ke-56. Selimut bernyawa. Selimut bernyawa. Jadi benar kamu nggak mau pulang bareng naik motor aku? Tanya Akal meyakinkan. Enggak. Naik motor sama kamu berasa setor nyawa. Bawa motor udah kayak brok aja, secepat kilat. Setelah berucap, dia pergi meninggalkan Akal. Namun setelah hampir keluar dari gerbang pintu, langkah dia terhenti mendadak. Dia bingung, kalau nggak ikut naik motor Akal, ia pulang mau naik apa? Bisa saja sih dia naik angkot atau pesan ojol, tapi kalau pulang ke rumah tanpa dengan bareng Akal, sudah tentu pasti uminya, Helwa bertanya-tanya, dan berpikiran yang tidak-tidak. Akhirnya, dengan langkah gontai dan menahan gengsinya, dia kembali menghampiri Akal. Akal yang sudah ada di atas motor dan memasang helm menyunggingkan senyuman sinisnya tatkala melihat dia yang kembali. Kenapa? Gak ditungguin sama Ayang Arfanya, ya? Akal mencebik tampak mengejek dia. Bukan. Sanggah dia. Aku bisa saja naik angkot atau lainnya, cuman kepikiran sama Umi. Apa katanya nanti, kalau aku sudah dipasrahkan ke kamu, tapi malah akunya yang bangkang. Jelas dia. Oh, kirain tadi mau ikutan Arfan. Akal memasang helmnya dan mulai menghidupkan motor. Kamu gak mau naik? Akal menatap dia yang masih terpaku diam di tempat. Dengan mata menatap ngeri ke motor Akal. Kamu gak ada niatan beli mobil gitu? Tanya dia sambil menatap Akal yang saat ini mematikan motor dan menstandar motornya kembali. Sebab dia tak ada tanda-tanda ingin naik. Kenapa? Kalau mau naik mobil sana sama Arfan, aku hanya ada motor, itu pun hasil jerih payahku sendiri. Akal melipat kedua tangannya di dada dengan masih nangkring di atas motor. Gak seperti kekasihmu itu, hanya bisa ngandelin Abi doang. Sambung Akal sambil menarik sudut bibirnya. Emang kamu dapat dari mana? Bukannya kamu Ana? Dia ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Takut akan menyinggung perasaan Akal jika diteruskan. Walau bagaimanapun, Akal tetap suami dia, yang patut dihormati dan disegani. Akal yang bisa menebak apa yang ingin dikatakan dia, meskipun dia urungkan, hanya menyunggingkan senyuman sinis sambil berkata, Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena casingnya. Dia yang paham akan majas bahasa Akal hanya diam, dan menyadari prasangka negatifnya, walau dia sendiri tak tahu menahu mengenai sebenarnya kepribadian Akal. Aku rasa kamu bukan putri kaum ngemas atau apalah sejenisnya. Akal menyindir dia. Jadi gak usah tuh, pakai mau dilelet segala. Lanjut Akal. Hah? Dia masih sempat melongo. Udah buruan naik, lelet amat ah. Keluh Akal. Hening. Itulah yang dia rasakan selama dalam perjalanan. Sebab dirinya dan Akal sama-sama diam tak bersuara. Kali ini dia duduk di belakang Akal tanpa harus khawatir jatuh seperti saat berangkat tadi. Dia bisa santai menikmati perjalanan juga menikmati hembusan angin yang sepoi-sepoi. Sebab kali ini Akal melajukan kecepatan motornya dengan kecepatan standar. Saat tiba di pertengahan jalan, tiba-tiba gerimis datang. Akal terus melanjutkan jalannya tanpa menambah kecepatan laju motornya. Awalnya hanya gerimis, namun lama-kelamaan hujan lebat datang. Ini sebaiknya kita gak ngiup dulu nih, hujannya lebat. Saran dia sambil melindungi wajahnya dari tetesan air hujan. Katanya kamu pintar dan jenius, bukannya hujan itu rahmat. Lalu kenapa kamu harus takut dengan rahmat Tuhan? Itu bukan pertanyaan, tepatnya pengetesan. Tanggap dia. Aku bukannya takut sama rahmatnya, tapi takut basahnya. Lanjutnya lagi. Akal mulai melambatkan laju motornya, dan berhenti di sebuah bangunan yang tampak kosong untuk nyiup. Dia segera turun setelah motor berhenti dan segera berlari ke teras bangunan sambil mengibas-ngibaskan bajunya yang sedikit basah karena sempat terkena hujan tadi. Tak lama dari itu Akal menyusul dan berdiri di samping dia sambil melipat tangan di dada.
Keduanya sama-sama terdiam dengan pandangan fokus menatap hujan. Mbak! Panggil Akal sambil menatap Dea yang ada di sampingnya dengan wajah sedikit menunduk, sebab tinggi Dea hanya sebatas bahunya Akal saja. Mbak! Panggil Akal lagi sebab tak mendapati sahutan dari Dea. Mbak, aku manggil lu ini. Nada bicara Akal didengar kesal. Dengan malas Dea mendongakkan wajahnya mantap Ahal yang berada tepat di sampingnya. Panggilanmu entah kenapa gak enak didengar telingaku. Setelah berucap Dea kembali memalingkan wajahnya. Terus, aku harus panggil kamu adik gitu. Jelas-jelas umur kita selisih lebih tua kamu 4 tahun. Protes Ahal. Dea kembali mendongakkan wajahnya menatap Ahal. Oh ya, aku lupa aku udah tua. Soalnya berasa masih muda saja, hingga lupa kalau kamu masih bayi. Ujar Dea. Maksudnya masih bayi? Akal tak terima. Gak penting. Sudah katakan, apa kamu memanggil-manggil? Tanya Dea, ketus. Gak jadi. Ahal melengos. Sedangkan Dea tampak cuek sambil kembali menatap air hujan. Tangan Dea terulur menengadah air hujan dengan tangannya. Akal yang awalnya fokus main HP, entah kenapa fokusnya malah teralihkan ke Dea yang bermain air. Kalau hujan biasanya kamu ngapain? Akal melangkah mendekati Dea dan berdiri di samping Dea. Maksudnya? Dea menatap Ahal. Apa yang kamu tunggu? Akal menaik turunkan alisnya, membuat Dea bingung apa maksudnya. Ya nunggu redalah. Ya kali aku nungguin kamu. Dea membuang pandangannya. Kalau aku pengen ditunggu gimana? Maksudnya? Dea menatap bingung. Sejenak Akal terdiam, namun selanjutnya ia menggelengkan kepalanya. Gak apa-apa. Sepertinya, hujannya tidak akan cepat reda. Pandangan Akal menatap hujan yang semakin lebat. Ayo. Ajak Akal sambil melangkah. Kemana? Tanya Dea. Kita tidak mungkin terus-terusan menunggu hujan reda di sini. Sebaiknya kita menunggu di tempatku saja. Jawab Akal sambil hendak kembali melangkah. Di mana itu? Mendengar pertanyaan Dea, Akal yang hendak melangkah refleks berhenti dan menatap Dea. Kan, sudah kubilang nunggu di tempatku. Ujar Akal dengan jengkel. Dea menghembuskan nafasnya, lesu. Iya, tapi di mana? Tanya Dea, tampak dikalem-kalemin. Nanti juga tahu, makanya ikut dulu. Sudah ayo, jangan bawel. Kakiku sudah pegal terus berdiri di sini. Akal melanjutkan langkahnya. Masa iya hujan pas lebat-lebatnya kita mau berangkat juga? Protes Dea. Akal yang hendak menaiki motornya disempatkan menoleh ke arah Dea. Kenapa? Dingin. Jawab Dea. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Akal memasang helmnya saat sudah menaiki motornya. Sudah cepat naik, Mbak. Tita Akal. Dea menghembuskan nafasnya. Mau tak mau Dea terpaksa mengikuti instruksi Akal. Ini pakai. Akal memberikan jaketnya yang barusan ia lepas dari tubuhnya dan menyodorkan pada Dea yang sudah duduk di belakang Akal. Buat apa? Dea mengernyit. Katanya dingin. Protes Akal. Makanya pakai itu. Imbuh Akal. Terus, kamu? Tenang, kan aku sudah punya selimut bernyawa. Mata Dea membola mendengar jawaban Akal. Mana yang kamu maksud selimut bernyawa? Tanya Dea. Ya, kamu. Kok? Suara Dea tercekat. Ke-57, suka yang sempit. Suka yang sempit. Akal menghentikan motornya tepat di depan bangunan bengkel. Kenapa? Motornya mogok lagi? Tanya Dea yang masih belum turun dari motor.
Akal yang sudah turun duluan menatap bingung ke arah Dea. Maksudnya? Dea turun dari motor. Kenapa berhenti di sini? Dia menatap bengkel yang gak terlalu besar juga tak terlalu kecil. Seorang pria seumuran Akal keluar dari dalam sana dan menyapa Akal. Assalamualaikum, Gus Bos. Pria itu menyambut hangat kedatangan Ahal. Gimana? Tanya Akal pada pria yang dahinya diikat dengan bandana, seolah ciri khas pria tersebut. Alhamdulillah, pemasukan lancar dari seminggu yang lalu, Bos. Jawab pria tersebut dengan sumringah. Oke, sip. Akal mengacungkan jempol pada pria berikat bandana di kepalanya tersebut. Oke, Bos. Setelah berucap, pria berikan bandana tersebut pergi berlalu setelah berpamitan pada Akal. Dia yang masih tak mengerti, hanya bisa melongo melihat percakapan Akal dengan pria tadi. Akal menoleh ke Dea yang ada di belakang. Ayo masuk. Ajak Afal. Tunggu dulu. Dia menahan lengan Afal saat Akal mulai melangkah. Akal menoleh. Apa? Mau ngapain? Motor kamu baik-baik saja. Dia menelisik motor Akal yang tampak baik-baik saja. Akal menghela nafas sambil mengusap wajahnya. Emang kapan aku bilang mau benerin motor? Lalu? Dia menatap Ahal. Ini bengkelku, deh. Setelah berucap, Akal melangkah pergi berlalu, meninggalkan dia, yang masih melongo tak percaya. Dia mengedarkan pandangannya ke bangunan bengkel yang ruangannya menurut dia bukan seperti bengkel. Lebih mirip seperti rumah panjang, hanya saja di depan bangunan tersebut yang membuat rumah itu seperti bengkel. Memang bengkel sih? Dia masih menelisik setiap inci sudut ruangan tersebut. Masih tak percaya bahwa anak manja dan badung seperti Akal diam-diam membangun usaha sendiri, bahkan karyawannya sudah ada 7. Jujur, dia ada rasa takjub tersendiri pada Akal. Abi, nggak tahu kalau kamu sedang menekuni usaha ini? Dia menatap Akal yang ada di belakangnya, sedang membengkeli motor yang dia tak tahu milik siapa. Yang tentunya milik pelanggan sih. Hei, bayi! Ba lagi nanya nih. Dia mencolek punggung Ahal. Colek, bayar. Ucap Akal tanpa mengalihkan pandangannya dari motor. Idih, mahal nih ceritanya. Dia ikut jongkok di samping Akal yang tangannya masih sibuk dengan beberapa alat bengkel dan campur oli. Abi tahu nggak? Dia tak menyerah. Sekilas Akal menoleh ke arah dia. Enggak! Jawab Akal ketus. Umi? Tanya lagi dia, sambil menangkup wajahnya sendiri dengan kedua tangannya, yang sikunya bertumpu di atas lututnya. Gak juga? Wah, apa jadinya ya kalau Umi tahu, kalau putra manjanya ini ternyata diam-diam menghanyutkan. Dia menaik turunkan alisnya saat ditatap Akal. Sedangkan Akal mendecih sambil membuang pandangannya, kembali fokus ke kegiatannya. Orang-orang rumah nggak ada yang tahu tentang usahaku ini. Akal berdiri dan melangkah mendekati meja, mengambil serbet dan mengelap tangannya yang belepotan dengan oli. Jadi kamu tidak usah memberitahukannya pada mereka. Lanjut Afal. Kenapa? Dia menyusul Afal. Yang tahu usahaku ini hanya kamu dan Nihel. Ujar Akal. Dia mengernyit bingung. Bukan itu yang aku tanya. Protes dia. Akal menghela nafas, tampak malas. Kenapa kamu menyembunyikan ini, dah? Fir. Akal dan dia serempak menoleh ke arah sumber suara yang memanggil nama Akal. Dia memutar bola matanya. Malas. Saat bisa menebak siapa wanita yang memanggil Akal. Siapa lagi kalau bukan Nihel? Satu-satunya orang yang memanggil Akal dengan panggilan Fir. Hei, Mbak! Nihel menyapa dia dengan ramah. Juga?
balas Dea dengan tersenyum. Ada apa? Akal menatap Nihel. Seperti biasa, aku bawakan kamu makanan kesukaan kamu. Nihel mengangkat sebuah rantang dengan raut wajah tampak sumringah. Pengertian banget, makasih ya. Ucap Akal membalas senyuman Nihel. Dia duduk di kursi yang ada di dalam ruang tengah. Tatapannya fokus ke arah Akal dan dia yang tengah berbincang-bincang di kursi yang ada di bengkel depan sana. Dengan kondisi seperti ini, dia sangat menyadari dirinya sebagai orang ketiga dalam hubungan Akal dan Nihel. Dia berjalan ke arah jendela yang menghadap ke jalanan. Hujan masih belum reda, sedangkan hari semakin sore. Sepertinya kita malam ini menginap di sini saja. Dia segera membalikkan badannya menghadap Akal yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Sudah selesai? Tanya dia. Apanya? Ketemuannya? Jawab dia. Maksudnya Nihel? Siapa lagi memang kekasihmu selain dia? Kamu? Dia segera menatap Akal yang tampak santai, seka tak berkata apa-apa. Nihel memang sudah biasa berkunjung ke sini buat ketemuan sama kamu. Sela dia cepat. Kami hanya ngobrol biasa, memang apa masalahnya? Dia hanya diam, sambil mengalihkan pandangannya dari Akal, kembali menatap hujan. Jadi gimana sama kamu? Tetap mau pulang? Tanya Akal. Dia tampak cuek tak menggubris pertanyaan Akal. Kalau kamu mau pulang, pesan taksi aja. Tapi pesan sendiri. Setelah berucap, Akal melangkah untuk pergi. Lalu kamu? Dia menoleh ke arah Akal yang melangkah hendak pergi. Akal sejenak terhenti dari langkahnya untuk menoleh ke arah dia. Aku mau bermalam di sini. Jawab Akal. Karena hujan sampai jam 7 malam belum reda juga, dia terpaksa ikut menginap di bangunan bengkel Akal. Minggir! Dia mengibaskan tangannya sebagai isyarat pada Akal untuk minggir. Apa sih? Acap Akal tampak risih dengan sikap dia. Aku mau sholat. Dia sengaja berucap nyaring di muka Akal. Aku juga kali. Awas kamu yang minggir. Akal menggeser tubuh dia yang sudah berbalut mukena ke pinggir agar dirinya bisa lewat. Mau jadi imam gak? Akal yang hendak menghamparkan sejadahnya menoleh ke arah dia. Bukannya aku sudah jadi imam kamu? Ucap Akal serius. Hah? Maksudnya? Dia mengernyit bingung. Tadi kamu nawarin aku jadi imam? Jawab Akal tampak polos. Hadeuh. Dia mengusap wajahnya, tampak greget. Maksudku imam sholat Ahal Firdaus Faradis. Ucap dia tampak greget. Oh, ya bilang dong, imam sholat gitu, kirain imam rumah tangga kita. Akal mengedipkan sebelah matanya ke dia. Idih. Dia mengedikkan bahunya seolah ngeri melihat kedipan mata Akal. Usai sholat dan berzikir, karena tak kuat kedinginan, dia langsung naik keranjang yang ada di kamar tersebut dan meringkuk di sana. Sedangkan Akal masih mengaji di atas sajadahnya. Dia yang meringkuk dan sempat memejamkan matanya kembali membuka matanya. Dia bangun dan duduk di atas ranjang. Mendadak dia tertarik untuk mendengarkan Akal yang sedang mengaji dengan lantunan yang sangat merdu. Dia takjub, sempat tak menyangka dengan seorang Akal yang dikenal kenakalannya malah punya suara merdu saat mengaji. Dia terus menyimak bacaan surat Al-Quran yang dibaca oleh Akal. Karena dia sendiri hafal Al-Quran, jadi bibir dia ikut berkebit mengikuti bacaan Akal yang saat ini tengah membacakan surat Yusuf. Saking asyiknya menyimak bacaan Al-Quran Akal, dia sampai tak sadar bahwa Akal membaca Al-Quran dengan mata terpejam, meskipun tangannya memegang mushaf. Pikiran dia bertanya-tanya, Akal tadi tak hanya membaca surat Yusuf, namun yang lainnya juga sebelum surat Yusuf. Apa itu artinya? Akal juga sama seperti dirinya? Seorang hafidz. Tak tahulah,
dia merasa bingung sendiri. Namun seperti ada yang Akal sembunyikan dari semua orang. Entah kenapa dia berpikir bahwa hal ini menyembunyikan sesuatu yang berharga di balik keburukannya. Sebab Akal pernah bilang, jangan pernah melihat sesuatu dari casingnya. Sebab casing bisa menipu. Hei, Mbak! Akal mengibaskan tangannya tepat di depan wajah dia. Karena keasyikan melamun, dia sampai tak sadar bahwa Akal sudah terselesai dari mengajinya, dan saat ini sudah ada di depannya tengah berdiri. Kenapa? Kok bengong gitu? Tanya Akal dengan sebelah tangan bertengger di pinggangnya. Sebenarnya kamu itu siapa sih? Bukannya menjawab pertanyaan Akal, dia malah melontarkan pertanyaan juga. Kok nanya? Kan tadi sudah dibahas, kalau aku ini imammu. Jawab Akal tak serius. Aku kok agak janggal sih dengan kenakalan kamu? Dia menatap Akal dengan mata memicing. Penuh selidik. Terserah deh, aku ngantuk mau tidur. Minggit! Usir Akal. Enak saja, aku tidur di sini. Kamu cari tempat lain. Sengit dia. Nggak ada, Mbak. Di rumah ini hanya ada satu kamar. Jawan Akal sambil menguap. Ya di sofa lah seperti biasa. Jawab dia seenaknya. Gak ada sofa di kamar ini, Mbak bisa lihat sendiri. Ya terus? Tanya dia, menatap Akal serius. Ya aku juga mau ikut tidur di sini. Jawab Akal. Tapi kan sempit. Gak apa-apa, aku suka yang sempit. Akal segera menjatuhkan diri di ranjang sebelah dia yang saat ini tengah melongo. Ranjangnya maksudku yang sempit. Akal sedikit melirik ke dia. Dah telat. Sengir dia. Telat maksudnya pikiran dia sudah berkeliling. Wah, cepatnya. Udah berapa bulan? Mbak? Apaan? Maksudnya? Ke-58, berlian yang terbungkus koran. Apaan maksudnya? Dia melotot ke arah Akal. Lah, tadi katanya telat. Berapa bulan? Kok cepat benget? Belum juga aku sentuh. Dia mengedip-ngedipkan matanya, pikirannya masih loading. Namun beberapa detik kemudian dia menabohkan bantal yang dipegangnya ke arah Akal, saat mulai menangkap maksud dari ucapan Akal. Masih bocah, tapi pikirannya ngeres saja. Dia kembali memukul-mukulkan bantalnya ke Akal. Kan tadi kamu sendiri yang bilang telat. Ucap Akal sambil menangkis serangan demi serangan dari dia. Udah sana, kamu tidur di lantai. Aku gak mau tidur seranjang dengan kamu. Usir dia. Lah, kenapa? Kamu bocah ngeres. Ketua dia sambil memukul Akal lagi dengan bantal. Yang ngeres ke istri sendiri gak apa-apa kali, pahala juga. Ucap Akal sambil merebut bantal dari tangan dia yang sedari tadi dibuat untuk memukul dirinya. Maksudnya? Seharusnya wanita kayak Mbak, yang sepertinya wanita fanatik, pasti senang aku gituin sebab meski umurku lebih sedikit dari Mbak aku tetap tempat ladang pahala untuk Mbak memetik menuju surganya. Dia tertohok dengan kata-kata Akal. Tidak menyangka akan mendapatkan kata-kata yang mengandung teguran dengan bahasa berbobot dari suami yang dianggapnya lebih rendah ilmunya dari dirinya. Lalu, haruskah gitu kita tidur seranjang dan aku melayanimu gitu? Dia sedikit mengangkat dagunya menatap Akal. Pikir aja sendiri, aku rasa Mbak lebih mengerti ilmu agama daripada saya. Mbak tahu sendiri bukan? Aku seperti apa? Menuntut ilmu gak pernah benar-benar serius. Dia memicingkan matanya. Agak ragu dengan kata-kata Akal. Ya, aku akan mengabdi sebagai istri padamu, asal aku bisa menemukan alasan untuk bisa menghargai dan menghormatimu sebagai layaknya seorang suami. Ucap dia. Akal bergeming dengan mata menatap dia. Mbak minta aku menunjukkan tanggung jawabku sebagai layaknya seorang suami. Gitu kan maksudnya? Akal melipat tangannya di dada sambil terus menatap dia.
sedangkan dia hanya mengangkat sebelah alisnya. Sebenarnya aku nggak minta kamu untuk ngabdi padaku sih. Hanya saja. Apa? Tanya dia, sebab merasa Akal tak ada tanda-tanda ingin melanjutkan kalimatnya. Aku akan tetap tanggung jawab sama Mbak, dari memberinya nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Dia termangu mendengar kata-kata Akal. Antara mau percaya atau enggak. Aku akan membiayai semua kehidupan Mbak, walaupun pernikahan kita tak serius. Tapi mengenai kewajiban, aku masih ngerti kok dengan ilmuku yang minim ini. Lagi-lagi dia termangu, tanpa bisa berkata-kata. Dapat dari mana untuk membiayain hidupku dan tanggungan kuliahku? Sedangkan kamu sendiri masih dibiayai Abi? Dia mencebik. Maaf ya, aku bukan kekasihmu, yang apa-apa mengandalkan Abi. Jangan pernah samakan aku dengan Arfanmu itu. Arfan bisa jadi sukses karena dengan adanya Abi Ahlan yang memang hebat dari asal. Namun aku tidak seperti itu. Aku ingin jadi orang tanpa harus mengandalkan orang. Itulah prinsipku. Aku ingin mengatakan pada dunia, inilah aku, bukan inilah ayahku. Ada rasa haru di hati dia dengan kata-kata Ahal. Benar adanya, apa yang dikatakan orang-orang, termasuk Mbak Akal dan Arfan seperti langit dan bumi. Tapi hanya orang yang mengerti kualitas kita yang bisa menentukan mana yang langit dan mana yang bumi antara aku dan Arfan. Setelah berucap, Akal segera membaringkan tubuhnya di samping dia. Iya aku tahu kamu anak langit, tapi bukan berarti kamu bisa tidur di sini. Dia segera menarik tangan Akal hingga Akal kembali terduduk dari posisinya. Apalagi sih? Keluh Akal sambil mengusap wajahnya. Silakan tidur di lantai, seperti kesepakatan kita di malam pengantin. Dia mengedip-ngedipkan matanya. Duh, nggak mau. Dingin, di sini aja kita samaan. Protes Akal sambil kembali ingin merebahkan kembali tubuhnya. Enggak, aku nggak mau. Tolak dia sambil kembali menarik Akal hingga tak jadi terbaring. Udahlah, Mbak. Percaya sama aku. Aku nggak bakalan ngapa-ngapain, kan Mbak sendiri yang bilang aku masih bocah. Ucap Akal merayu dia. Emang kamu bocah, tapi bocah ngeresan. Sengit dia sambil bergedik ngeri. Kok pede amat aku apa-apain sih? Sungut Akal. Ya, aku memang terlanjur pedean orangnya, makanya aku nggak mau tidur seranjang sama kamu. Dia menatap Akal serius. Udah deh, gini aja. Akal bangun dari baringnya dan duduk di samping dia. Apa? Tentang dia. Kita sweet, siapa yang menang, dia berhak tidur di ranjang, terus yang kalah di lantai. Ucap Akal memberi tawaran. Dia tampak berpikir, sambil menatap Akal dengan mata memicing. Daripada kamu dosa sebab mengusir suami dari mihrab cintanya, udah baik lo aku ngasih tahu.